Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para metalurgi viruses. Kemarin kita sudah membahas mengenai persamaan diferensial orde kedua, ya, baik yang tipe 1, tipe 2, maupun tipe 3. Nah, pada kesempatan ini, sekarang saya coba bahas penyelesaian persamaan diferensial orde kedua untuk tipe keempat. Untuk tipe keempat. Coba kita perhatikan persamaan diferensial orde kedua tipe ketiga di sini. Andai kata B ini 0, maka persamaan diferensial tersebut dapat saya tulis menjadi A D kuadrat Y per dx kuadrat plus cy sama dengan 0. Nah, apabila persamaan tersebut kita bagi dengan A, maka ini akan menghasilkan D kuadrat Y per dx kuadrat plus C per A Y sama dengan 0. Untuk lebih menyederhanakan, anggap saja C per A ini kita tulis dalam bentuk bilangan kuadrat. Maka ini dapat kita tulis lagi menjadi D kuadrat Y per dx kuadrat plus N kuadrat Y sama dengan 0. Persamaan ini kita modif lagi agar dapat digunakan untuk koefisien-koefisien bilangan Y yang negatif maupun yang positif. Maka agar persamaan ini berlaku untuk koefisien-koefisien Y yang negatif maupun positif, maka persamaan ini dapat kita tulis kembali menjadi D kuadrat Y per dx kuadrat plus minus N kuadrat Y sama dengan 0. Nah, inilah sebenarnya bentuk persamaan diferensial orde kedua untuk tipe keempat. Tentu saja penyelesaian ini harus diselesaikan melalui fungsi komplementer. Fungsi komplementer yang dimaksud adalah fungsi komplementer yang nomor 4 ataupun nomor 5. Nomor 4 ini digunakan apabila D kuadrat Y per dx kuadrat plus N kuadrat Y sama dengan 0. Tetapi apabila D kuadrat Y per dx kuadrat min N kuadrat Y sama dengan 0, maka fungsi komplementernya harus digunakan yang nomor 5. Yaitu yang Y sama dengan A cos hiperbola NX plus B sin hiperbola NX atau Y sama dengan C eksponen pangkat NX plus D eksponen pangkat min NX. Nah, inilah fungsi komplementer yang nomor 4 dan 5 itu yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua tipe keempat. Sekarang kita coba ambil contoh. Pertama, katakanlah di sini ada D kuadrat Y per dx kuadrat plus 16Y. 16Y sama dengan 0. Baik, kalau ini kita tulis dalam bentuk persamaan karakteristik, maka persamaan tersebut menjadi M kuadrat plus 16 sama dengan 0. Atau M kuadrat sama dengan minus 16. Sehingga dari sini kita tahu bahwa M adalah plus minus 4I. Nah, plus minus 4I. Jadi penyelesaiannya
penyelesaiannya kita gunakan persamaan atau fungsi komplementer yang nomor 4. Karena fungsi komplementer ini digunakan untuk persamaan d kuadrat y per dx kuadrat plus n kuadrat y. Jadi penyelesaiannya itu adalah y sama dengan a cos n x plus b sin x, yaitu y sama dengan a cos 4x plus b sin 4x. Sorry, ini ada yang salah. Harusnya ini adalah nx. Nah, inilah penyelesaian persamaan diferensial orde kedua untuk tipe keempat, tapi di sini plus. Nah, contoh berikutnya bisa kita lihat, katakanlah ini yang kedua, d kuadrat y per dx kuadrat min 16y sama dengan 0. Maka jika kita tulis dalam bentuk persamaan karakteristik menjadi m kuadrat min 16 sama dengan 0, atau m sama dengan 16 m kuadrat. Jadi m sama dengan 4 di sini. Plus minus 4. Nah, jadi penyelesaian persamaan ini adalah menjadi y sama dengan a cos hiperbola 4x plus b sin hiperbola 4x, atau y sama dengan c e pangkat 4x plus d e pangkat min 4x. Nah, itulah penyelesaian persamaan diferensial orde kedua tipe keempat dengan menggunakan fungsi komplementer nomor 4 dan nomor 5. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian persamaan diferensial orde kedua untuk yang tipe 5. Nah, coba kita lihat bahwa tipe 3 dengan tipe 5 ini mirip. Hanya saja ruas kanan pada tipe 3 itu adalah 0. Tetapi di tipe 5 ruas kanan itu adalah fungsi x, dia tidak 0. Andai kata kita melakukan substitusi dari fungsi komplementer yang ada ini, ya, ke dalam persamaan 5 ini, tipe 5 ini, maka akan menyebabkan ruas kiri ini akan menjadi 0. Sebenarnya ruas kiri itu tidak 0. Dia harus sama dengan fx. Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu suku tambahan lain yang akan menyebabkan ruas kiri ini tidak menjadi 0, tetapi menjadi sama dengan fx. Nah, suku tambahan lain itu kita sebut sebagai integral khusus. Adapun tabel integral khususnya seperti ini, sebenarnya ini banyak. Ini cuma saya tulis 8 saja, ya. Banyak, bisa lihat di beberapa referensi. Nah, oleh karena itu, penyelesaian umum yang lengkap dari tipe 5 itu akan terdiri dari 2 suku, yaitu suku fungsi komplementer dan suku integral khusus. Jadi penyelesaian umumnya tuh ini. Penyelesaian itu Y akan terdiri dari fungsi komplementer dan
integral khusus. Nah, langsung saja kita gunakan contoh soal agar lebih mudah kita pahami. Untuk lebih mudahnya, coba kita ambil satu contoh, ya. Ya, katakanlah contoh pertama, di mana d kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy per dx plus 2y sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, tentukan fungsi komplementer dari, sorry ini bukan 0, ini saya ambil 24 aja, 24. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan fungsi komplementernya. Fungsi komplementernya adalah seperti halnya kita tipe 3, anggap saja ini 0, kita ubah ini menjadi persamaan karakteristik, maka kita dapat tulis menjadi m kuadrat plus 3m plus 2 sama dengan 0. Maka kita tahu bahwa m plus 1 kali m plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat di sini adalah m1 min 1 dan m2-nya adalah min 2. Nah, karena di sini kita hasilkan akar real yang berbeda, yaitu M1 adalah min 1 dan M2 adalah min 2, maka fungsi komplementer yang kita gunakan adalah tipe pertama, yaitu Y sama dengan AE pangkat min X plus BE pangkat min 2X. Nah, inilah fungsi komplementer yang dimaksud untuk persamaan ini. Kemudian kita tentukan integral khususnya. Bagaimana cara menentukan integral khususnya? Kita lihat di sini, fx-nya adalah 24 ini. Jadi merupakan suatu konstanta, maka fungsi yang kita gunakan atau tipe yang kita gunakan adalah tipe pertama. Tipe pertama. Jadi di sini untuk menentukan IK, maka di sini fx itu sama dengan 24 dalam kurung tipe pertama. Tipe ke-1. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa integral khususnya adalah Y sama dengan C. Nah, turunan pertama dari Y terhadap X, dy, dx itu adalah 0. Dan turunan keduanya juga itu sama dengan 0. Setelah itu, substitusikan semua ini ke persamaan ini. Katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2, ya. Kemudian ini adalah persamaan seluruhnya saya anggap sebagai suatu persamaan 3, ini persamaan 3. Semua saya anggap sebagai persamaan 3. Kita substitusikan ke 1. Jadi substitusikan 3 ke 1. Maka akan kita dapatkan d kuadrat y per dx kuadrat 0 ini akan menjadi 0 ditambah 3 dikali dy per dx adalah 0 ditambah 2 dikali y. Y adalah C. Dan itu harus sama dengan 24. Dari sini kita dapat bahwa C sama dengan 24 per 2, yaitu 12. Jadi, integral khusus yang dimaksud adalah Y sama dengan 12. Penyelesaian persamaan diferensial ini itu merupakan gabungan antara
fungsi komplementer dengan integral khusus. Jadi penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan FK plus IK, atau Y sama dengan FK adalah A E pangkat min X plus B E pangkat min 2X plus 12. Inilah penyelesaian dari persamaan diferensial order kedua tipe 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, sekarang kita coba lanjutkan dengan contoh yang lain ya. Kita hapus dulu ini. Nah, kita ambil contoh sekarang untuk tipe 5. Misalkan ada gini, contoh kedua. D kuadrat Y per DX kuadrat min 4DY per DX plus 3Y sama dengan X kuadrat. Lihat di belakangnya ada fungsi X ya. Ini menunjukkan persamaan diferensial order kedua tipe kelima. Kita cari dulu fungsi komplementernya. FK-nya jelas ini bisa kita faktorkan. Ini kita ubah menjadi M kuadrat min 4M plus 3 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan menjadi M min 1 M min 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat bahwa M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 3. Dua akar yang berbeda, maka fungsi komplementernya adalah Y sama dengan A E pangkat M1X, M1X1 berarti di sini adalah X ditambah B E M2X, M2X adalah 3. Nah, ini fungsi komplementernya. Sekarang kita cari integral khususnya. Integral khusus kita tahu bahwa fungsinya adalah fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Maka integral khusus yang diambil karena x kuadrat itu adalah ini tipe ketiga, maka y-nya akan menjadi cx kuadrat plus dx plus e. Nah, taruhlah ini saya tulis sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian kalau kita turunkan ini menjadi dy per dx yaitu 2cx plus d. Ini adalah persamaan 3. Kemudian turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat adalah 2c. 2c ini menjadi persamaan 4. Nah, substitusikan persamaan 2, 3 dan 4 ke persamaan 1. Maka d kuadrat y adalah 2c. Ini menjadi 2c diambil 4 dikali dy dx. Dy dx adalah 2cx plus d ditambah 3x. 3y ditambah 3y. 3y adalah y-nya adalah ini cx kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat. Kalau ini kita jabarkan menjadi 2c min 8cx min 4d plus 3cx kuadrat plus 3dx
plus 3E sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita samakan koefisien pada derajat pangkat yang sama. Katakanlah untuk X kuadrat, kita tahu di sini adalah ini. Berarti hanya ada di sini 3C. 3C itu harus sama dengan ini. Yaitu koefisiennya adalah 1. Maka kita tahu bahwa C-nya adalah 1/3. Oke, kita lanjutkan untuk yang X pangkat 1. Di sini adalah X pangkat 1. Yang X pangkat 1 adalah di sini min 8C dan plus 3D. Sementara di sini tidak ada, artinya di sini 0. Berarti di sini kita tahu bahwa 3D sama dengan 8C. Atau 3D sama dengan 8 kali C-nya adalah 1/3. Maka D, kita tahu di sini D sama dengan 8/9. Ya, karena. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang X pangkat 0, jadi koefisiennya kita lihat untuk yang ruas sebelah kiri itu ada di 2C. Ini 2C min 4D dan 3E. Berarti di sini adalah 2C min 4D kemudian plus 3E, dan di ruas kanan tidak ada untuk X pangkat 0, maka di sini menjadi 0. Kita substitusikan sekarang. 2C berarti 2 dikali C-nya /1/3. 2/1/3, kemudian diambil 4. 4D, D-nya adalah 8/9 plus 3E. 3E sama dengan 0, artinya di sini 3E sama dengan 32/9 diambil 2/3 atau ini per 9, atau 32/9 diambil 6/9. Jadinya ini adalah 26/9. Nah, 26/9, maka E-nya sama dengan 26/27. Nah, setelah kita dapatkan nilai C, D, dan E, maka kita substitusikan kembali ke integral khususnya. Jadi Y, integral khusus yaitu Y sama dengan C. C-nya 1/3 X kuadrat plus D. D-nya adalah 8/9X. Dan E-nya, E adalah 26/27. Maka penyelesaian persamaan diferensial ini adalah, jadi penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan fungsi komplementer kita tambah dengan integral khusus. Jadi Y sama dengan A E pangkat X plus B E 3X ditambah 1/3 X kuadrat ditambah 8/9X tambah 26/27. Inilah penyelesaian persamaan diferensial ini. Ya.
Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ini karena whiteboardnya kecil, ya.